Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa mata kuliah pemrograman mobile 2021 Universitas Mula Warman, program studi informatika. Kami membuat aplikasi layanan pengaduan masyarakat sebagai tugas besar pemenuhan UAS dari mata kuliah ini. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Figuan Olga Samosir, NIM 18 15 01 5062, Fatmawati 18 15 01 5070, Bayu Indra Dinata 18 15 01 50 87, dan Nanda Monita 18 15 01 50 91. Gambaran umum proyek akan dijelaskan oleh Fatmawati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proyek ini. Aplikasi layanan pengaduan masyarakat disingkat Alfamart merupakan jawaban dari kami sebagai masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dalam menghadapi masalah seperti kejahatan, jalan yang rusak, maupun musibah lainnya. Alfamart akan ditujukan kepada masyarakat luas sebagai pengguna dan pemerintah daerah sebagai pengembang. Kami berharap dengan penggunaan aplikasi ini, kami memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem requirement dari aplikasi yang kami bangun. Di sini kita menggunakan sistem operasi dijalankan dengan OS Android KitKat atau ke atas. Jadi versi KitKat paling bawah dan bisa digunakan di aplikasi Android yang ke atas. Kedepannya ini akan dilakukan pengembangan sistem agar dapat digunakan di iOS atau Apple. Dan kita membangun aplikasi ini disetting untuk dapat berjalan pada telepon genggam dengan RAM minimal 2 GB, Snapdragon 425 ke atas atau sekelasnya, serta memiliki penangkap sinyal internet yang baik. Selanjutnya, bahasa yang kita gunakan di sini menggunakan bahasa Kotlin. Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan Kotlin yang terintegrasi dengan Java, yang pasti menggunakan aplikasi Android Studio 4.2 sebagai toolsnya. Kemudian penjelasan project, rules, penggunaan pengguna dan admin. Pengguna merupakan user yang memakai aplikasi seperti masyarakat atau pemerintah yang mana mereka dapat memberi aduan dan pemerintah dapat memberi solusinya. Admin di sini berfungsi untuk sebagai pengembang dari sistem tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kami akan memberikan paparan singkat mengenai program-program dari aplikasi apa saja sih yang kami bikin. Pertama mulai dari tampilannya itu, terus juga dari Java kelasnya masing-masing. Oke, kita langsung masuk saja ke Android Studio-nya. Oke, di sini ini dari Java kelasnya ada juga about, home, input pengaduan, intro, terus juga intro view pager sebagai penghubung si antara screen item dan screen layout. Terus juga untuk list pengaduan juga untuk nampilin list dari pengaduan ketika user menginput pengaduan tersebut. Terus juga ada login, juga ada main activity. Di sini kami mainnya ini sebagai tampilan splash screen itu. Terus juga untuk main adapter pengaduan di sini untuk menghubungkan list pengaduannya itu. Terus juga pengaduan ini untuk set getter setternya. Terus juga untuk register activity seperti biasa juga. Terus oke, ini tadi sudah ya.
Terus juga kita masuk ke layoutnya untuk tampilan aplikasi kami. Untuk activity about-nya, oke, di sini terlihat bahwa di sini untuk halaman about akan menampilkan logo, ada judul, deskripsi, terus juga nama tim pengembang kami, terus juga nama-nama tim tersebut, tim kami, terus ada nama versinya, versi dari aplikasi ini. Terus juga untuk activity home, di sini tampilan awal ketika user sudah login, maka dia akan masuk ke tampilan home ini. Di sini ada daftar menu mulai dari about, terus ada pengaduan untuk input pengaduannya, terus juga nampilkan hasil dari pengaduan tersebut di dalam list ini. Untuk activity input, di sini tampilannya user bisa menginput nomor NIK, terus juga jenis pengaduannya, terus juga pengaduan untuk mengisi misalnya keluhan-keluhan user atau berbagai macam gitulah, berdasarkan jenis pengaduannya. Terus juga untuk activity intro, nah di sini kenapa kosong? Karena kami akan menghubungkan dari si intro ini dengan activity screen. Nah, di sini akan muncul berdasarkan gambarnya dan judul dari tiap slide-nya dan deskripsi dari judul tersebut nanti akan muncul di intronya. Nah, di sini nanti user bisa bergeser ke halaman selanjutnya gitu. Terus juga untuk list pengaduan, nah di sini seperti tadi dia nampilin list berdasarkan berdasarkan user dari berbagai macam ID tersebut. Nanti munculnya di sini baik dari si usernya ini maupun si user dari orang yang lain juga. Oke, ini untuk activity loginnya seperti biasa, bisa masukin email, terus juga password, terus juga bisa klik tombol login, atau kalau misalnya belum punya akun, dia bisa masuk ke menu registrasi. Oke, di menu registrasi nanti dia akan lompat ke sini ya, registrasi. Seperti biasa juga di user juga bisa menginput informasi pribadi ketika dia ingin mendaftarkan ke aplikasi Alfamart ini. Seperti biasa, klik tombol login juga. Kalau sudah punya akun, masuk ke menu login. Oke, ini untuk screen layout juga sudah ya. Untuk custom list itemnya ini, nah di sini ini tampilan ketika dia muncul di menu list pengaduan tersebut. Nanti dia munculnya berdasarkan urutan ID ya, mulai dari nomor 1 misalnya sini. Terus ini juga bisa di scroll. Oke, tampilan, untuk masalah tampilan sudah selesai. Terus juga kami akan membahas sedikit saja tentang masing-masing dari Java class ini. Yang pertama, kita mulai dari about activity saja. Di sini kita set ID-nya di sini. Terus juga kami set fontnya di sini. Oke, untuk about activity mudah saja. Kami di sini juga nampilin cuman set ID juga set fontnya. Gitu saja. Terus juga kita masuk ke home activity. Seperti biasa kami set ID-nya juga dari tampilan di .xml tadi ya kan, set ID, terus juga set fontnya, terus juga tampilan supaya ketika user itu klik dia masuk menuju ke activity selanjutnya. Yang menu 3 menu tadi kan, di menu about, input sama listnya. Terus juga ada tombol logout juga ketika user ingin menutup aplikasi kami, maka menutup aplikasi ketika
ketika selesai logout. Ketika selesai logout, maka dia akan menuju ke tampilan login. Terus juga di sini kami set ID-nya supaya user bisa menuju ke tampilan yang diinginkan dari menu tersebut. Untuk yang di sini kami bikin exit dialog. Kalau misalnya si user itu ingin menutup aplikasi ini, kalau iya aplikasinya ketutup, kalau tidak masih tetap. Untuk inputnya ini kami seperti biasa, kami set ID-nya, set font-nya, terus juga set apa itu namanya, set inputannya. Kalau misalnya masih kosong, akan memunculkan pesan dari database. Terus juga kalau untuk bagian input, dia akan memunculkan pesannya itu juga, apakah dia datanya tersimpan atau datanya masih belum tersimpan. Nah, di sini kami menyimpan datanya tersebut ke database. Untuk tampilan intro, pertama kami ini apa ya? Oke, ini akan menampilkan menu login ketika si user sudah pertama kali masuk ke menu intro tersebut. Jadi intronya ini nggak nampil lagi ya, cuman di awal aplikasi setelah dia diinstal aplikasi kami ini. Terus juga di sini kami menampilkan informasi singkat terkait tentang aplikasi kami yang di intronya itu, setiap tampilan slide-nya. Terus juga kami set ID-nya yang menghubungkan antara si intro view pager-nya ini sama si screen layout dan screen itemnya. Nanti kami akan jelaskan sedikit saja tadi 3 Java class tersebut. Terus juga kami di sini kami set fontnya juga. Terus juga ini untuk penempatan tombol mulai dan akhir bagian tampilan intro. Di sini nanti kami akan memunculkan button supaya dia masuk ke tampilan aplikasi menu selanjutnya. Terus juga masuknya ke menu register kan kalau belum punya akunnya. Terus juga di sini untuk menyimpan data berdasarkan screen layoutnya tadi. Nah, untuk intro view pager-nya ini kami menampilkan gambar tadi, judulnya sama deskripsi tiap intro tersebut. Terus juga untuk list pengaduan. Nah, di sini akan menampilkan macam-macam pengaduan dari berbagai macam ID user ketika mereka selesai menginput. Nah, di sini akan nampil dari listnya itu berdasarkan ID-nya, nomor induknya, terus jenis pengaduan dan waktu pembuatan. Di sini juga kami akan supaya user bisa masuk ke menu input pengaduan. Ada di tampilan tadi di sini ya, di list pengaduan. Nah, di sini ada tombol plus, tombol floating button untuk ketika user ngeklik ini dia masuk ke input pengaduan. Oke, di sini untuk login seperti biasa ya, kami setting email passwordnya juga, terus set ID-nya, set font dan intent untuk menuju aktivitas selanjutnya ke ke menu ke menu home. Di sini kalau dia belum punya akun, masuk ke menu register. Kalau dia sudah
datanya berhasil masuk, maka di sini kami kasih kondisi juga. Di sini kami nyimpan dari data inputan usernya juga ke database. Untuk main activity-nya sendiri, di sini kami bikin splash screen-nya. Seperti biasa, kami setting ID-nya, font-nya, terus animasi dari splash screen-nya itu tersebut. Untuk My Adapter pengaduan ini, untuk nampilin secara real time menu dari list-list pengaduan tersebut secara berkala. Untuk pengaduan kelasnya ini kami setting getter dan setternya saja untuk menyimpan item-item dari ID-ID-nya tersebut. Terus juga untuk register seperti biasa, set ID, font, dan nama intent untuk supaya menuju ke activity login ketika mengeklik tombol registrasi. Kalau dia sudah login terus juga berhasil login, maka dia berhasil masuk ke activity home. Nah, dari simpan register ini untuk menyimpan data-data dari user, inputan user tersebut. Ya, seperti ini. Oke, untuk screen itemnya ini kami setting setter getternya juga, dan screen layoutnya kami setting ID-nya dan setting fontnya. Di sini kami akan cuman nampilin ininya saja, karena kan dia ada 3 komponen tadi sebagai penghubung saja sih. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke file PHP-nya dan database-nya. Di sini kami akan bahas. Untuk registernya ini seperti biasa kami pakai query insert into value, terus juga masuk login PHP, menampilkan query-nya untuk menjalankan select bintang from. Di sini kami query-nya mengecek dari email dan kata sandi yang ada di dalam register tersebut, apakah si user ini sudah bikin akunnya belum sebelumnya. Terus juga dari si input.php, di sini query-nya kami insert into juga berdasarkan variabelnya dan ID-nya, dan berdasarkan variabelnya dan nama tabelnya tersebut, nama tabel dan nama kolomnya. Untuk pengaduan di sini kami menampilkan seluruh list dari inputan user pengaduan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke database-nya. Modelnya kami bikin seperti ini, database Alfamart dengan 2 tabel, yaitu tabel pengaduan dan tabel register. Untuk tabel pengaduannya sesuai yang tadi di PHP-nya kan, karena ini terhubung juga. Jadi nama kolomnya ada ID, ada nick, jenis pengaduan, pengaduannya, dan waktu pembuatan tersebut. Untuk tabel register, di sini kami bikin nama kolomnya ID, nick, nama, nomor HP, email, kata sandi, dan waktu pembuatannya. Oke, Android Studio kami sudah bahas dari tampilannya dan Java kelasnya, terus juga ada di VS-Code-nya juga file PHP-nya juga, terus dari model database juga kami sudah sebutkan. Sekarang kami akan masuk ke kita coba jalankan aplikasinya dulu. Oke, di sini kami setting ke file tampilannya gini. Kita jalankan ke emulatornya.
Oke, ini kita tunggu saja dia jalankan Gradle-nya supaya bisa diinstal di emulator ini. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah jalan. Sini tampilan splash screen-nya ya muncul ya dari animasinya. Nah, di sini ada intro. Ini juga bisa geser juga layarnya ini. Ini seperti ini. Mulai dari selamat sapaan. Terus juga ini lapor pelayanan. Nah, ini tombol mulainya muncul. Kita klik saja. Di sini ada menu registrasi. Sini bisa juga input, bisa juga kalian input, tapi karena kita sudah punya akunnya di database-nya, kita login saja. Nah, di sini kita masukin email dan passwordnya dulu. Oke, passwordnya. Login. Nah, di sini ada tombol logout, ada menunya, menu about, pengaduan, dan list. Kita masuk saja pertama ke menu about aja dulu. Oke, di sini ada nama tim pengembang kami ya. Kita back kembali, terus masuk pengaduan, input. Kita masukin nicknya berdasarkan akun kita. Kalau di menu register kan kita masukin nomor nicknya. Nah, kita inputkan sesuai data kita, data akun kalian masing-masing juga bisa. Di sini nomor indiknya kita masukin, terus jenis pengaduannya macam-macam tadi, bisa masalah sosial, pelayanan publik, infrastruktur, dan berita hoax. Di sini kami pilih jenisnya masalah sosial. Oke, untuk pengaduannya kami ngaduin apa ya? Misalnya oke. Adanya circle berdasarkan lingkungan pertemanan yang tidak satu frekuensi. Adanya pemisahan circle. Oke, ini sudah kita input ya. Mulai dari nick, jenis pengaduan, dan pengaduannya tersebut. Oke, ini kita klik kirim. Nah, nanti dia masuk ke menu list pengaduan. Di sini nampil ya ID-nya berdasarkan nomor nicknya itu dari database tadi. Dan di sini kita bisa scroll dari atas sampai ke bawah juga. Masing-masing menampilkan list pengaduan dari berbagai macam user, Ini di sini kalau kita mau masuk ke menu input, kalau kita mau input pengaduan lagi, kita bisa klik tombol plus di sini. Dan nanti akan masuk ke menu input sebelumnya tadi. Oke, karena tadi sudah ya, kita sekali coba berhasil, kita lewati saja. Kita tombol back kembali. Dan di sini akan muncul exit dialog. Kalau klik iya, keluar dari aplikasi. Di sini kita tidak dulu ya. Nah, dia masih kembali ke tampilan home. Kalau kita mau logout juga bisa, dia masuk menghapus session data dari akun loginnya. Nanti akan masuk ke menu login. Kita logout saja nih. Kita coba kembali ya akun yang tadi, kita coba masukin.
kunci. Nah, masuk lagi ke menu home. Oke, untuk yang terakhir exit dialog. Klik ya, maka akan keluar ke aplikasi. Oke, berhasil. Jadi sekian dulu dari tampilan mengenai program aplikasinya, dan mulai dari Java kelasnya dan tampilan desain layoutnya. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan demo program aplikasi dari program tampilan aplikasi Alfamart yang kami bikin setelah yang satu ini. Kesimpulan dan saran dari aplikasi yang kita buat. Di sini yang pertama, aplikasi layanan pengaduan masyarakat atau yang disingkat Alfamart ini dibuat agar masalah yang terdapat pada masyarakat ini bisa tersampaikan langsung kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua, aplikasi ini digunakan pada perangkat Android KitKat ke atas dan HP dengan RAM minimal 2 GB ke atas serta Snapdragon 425 ke atas. Aplikasi ini juga dikembangkan dengan bahasa Kotlin pada Android Studio 4.2 sebagai toolsnya. Selanjutnya saran-sarannya yaitu aplikasi ini masih terintegrasi dengan sistem operasi Android. Kedepannya kami harap aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem operasi iOS. Baiklah, itu tadi presentasi video kami tentang aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.